Oke, selamat pagi dan selamat datang seluruh peserta yang sudah bergabung dalam event aktif hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya menghadiri event hari ini yang akan berbicara tentang Transforming Workspaces Collaboration and Effortless Booking Solution with Logitech and Zoom. Hari ini pastinya akan ada beberapa sesi acara yang akan diisi oleh speaker representatif dari Logitech, Zoom, dan tentunya PT Active. Perkenalkan, saya Ade Christine, saya akan memandu event kita hari ini dari awal sampai di akhir acara. Oke, untuk pembuka acara pagi hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Adi Syafitra selaku CEO PT Active. Dipersilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Logitech, Zoom, Fryon, dan Sinex Metadata atas supporting acara di hari ini. Perkenalkan, saya dengan Adi Syafitra, selaku CTO PT Active. Milestone PT Active selama 4 tahun kami berdiri. Saat ini PT Active, alhamdulillah kami adalah the only one B2B partner elite dari Logitech, dan juga kami sebagai gold partner dari Zoom Partnership. Dan juga saat ini kami dipercaya oleh lebih dari 1.500 pelanggan yang telah bekerja sama dengan PT Active sampai dengan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara event hari ini. Event hari ini aktif bekerja sama dengan Logitech, Zoom. Kami ingin memberikan solusi-solusi yang cukup menarik dari Logitech dan Zoom. Harapan kami, event hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ade. Terima kasih Pak Adi atas kata sambutannya dan membuka acara kita hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke agenda utama, kita akan menginformasikan beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan benefit untuk teman-teman nih. Selain dapat insight dari hari ini, teman-teman juga berhak mendapatkan beberapa hadiah dengan beberapa cara, yaitu ada social media challenge yang akan kami adakan. Dan teman-teman semua dapat berpartisipasi dalam challenge ini dengan menggunakan hashtag Event Active Logitech Zoom di Instagram maupun di LinkedIn. Nah, teman-teman boleh share momen-momen ini entah di sosial media seperti Instastory ataupun membuat konten di LinkedIn. Teman-teman dengan konten terbaik akan kami pilih sebagai pemenang dan akan diberikan hadiahnya setelah acara ini selesai. Oke, teman-teman yang join boleh membagikan momennya dan berkesempatan untuk dapat hadiah dengan hadiah total sebesar 1 juta rupiah. Jadi pemenangnya nggak cuma satu ya, ada banyak. Jadi teman-teman boleh mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya. Oke, untuk ketentuannya boleh cek langsung di Instagram Active, yaitu active_technology. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai di sesi pertama. Ada speaker kita dari PT Active yang merupakan CTO PT Active sendiri, yaitu Bapak Muhammad Fazri. Dipersilakan untuk Pak Fazri, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ade selaku MC kita di hari ini. Selamat pagi semuanya. Mungkin teman-teman pelanggan-pelanggan Active bisa kirim reaction ya untuk keseruan acara hari ini. Baik, hari ini saya akan berdiskusi terkait transformasi digital. Oke, mungkin bisa kita mulai. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, Bapak, Ibu semua, hari ini saya akan berdiskusi terkait transformasi digital, kolaborasi yang tanpa batas, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk kerja tim yang efektif. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu yang sering ketemu dengan tim-tim sales, tim-tim engineer, nah saya mungkin baru kelihatan nih.
Saya Muhammad Fazri selaku CTO PT Aktif atau Alfa Cipta Teknologi Virtual dan juga sebagai pengajar di salah satu kampus swasta yaitu Universitas Indra PGRI. Dan berikut adalah karya tulis saya dan teman-teman berupa buku-buku ya yang relate dengan materi kita hari ini. Ya, mungkin bisa di-download ya kalau misalnya mau nanti lebih dapat materi yang banyak gitu ya, itu bisa free ya, download e-booknya dan seterusnya. Dapat di Google Scholar, di neliti.com dan seterusnya. Oke, saya mulai masuk ke materi. Transformasi digital merupakan proses integrasi teknologi digital dalam seluruh aspeknya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan menciptakan nilai-nilai baru. Proses transformasi digital ini bukan sekedar mencakup aspek teknologi saja, namun hal ini akan mempengaruhi juga dan merubah budaya organisasi, proses dalam bisnis, perubahan pada produk dan jasa, dan bagaimana perusahaan atau organisasi berhubungan dengan pelanggannya. Nah, ini saya kutip dari salah satu buku ya yang saya tulis bersama teman-teman, Manajemen Pemasaran Menghadapi Era Digital dalam Strategi Bisnis. Jadi dapat kita simpulkan transformasi digital itu tidak hanya kita berbicara soal teknologi ya dan seterusnya, tetapi juga ada budaya, ada kultur di situ. Bagaimana proses transformasi digital ini dapat terjadi dan bahkan sukses. Karena dengan kesuksesannya transformasi digital, proses bisnis kita akan berkali-kali lebih cepat ya dan memiliki nilai-nilai yang lebih. Nah, untuk transformasi digital itu sendiri disokong oleh beberapa teknologi pendorongnya. Sebetulnya ada beberapa banyak teknologi yang mendukung teknologi transformasi digital. 4 ini yang mungkin yang sekarang kita lagi tren saat ini ya. Ada cloud computing ya, semacam software as a service, atau yang kita sebut contohnya adalah Zoom misalnya ya. Dahulu mungkin kita harus mendeploy suatu infrastruktur gitu ya untuk kita bisa melakukan conferencing seperti ini gitu kan. Sekarang kita nggak perlu mikirin infrastrukturnya lagi, cukup kita menggunakan Zoom, selesai, beres. Kemudian ada AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ini juga sudah nggak asing lagi. Dan menurut pandangan saya, AI ini trennya akan seperti internet itu sendiri, gitu ya. Berikutnya ada IoT. Apapun yang dapat terhubung dengan internet, ya, ini adalah suatu keniscayaan, ya, di mana semua perangkat-perangkat dapat saling terintegrasi dan juga big data. Big data dengan adanya big data kita bisa melihat trend market ya dan seterusnya untuk menganalisa bisnis kita. Nah, ini adalah ya banyak sekali benefit dari transformasi digital. Saya ambil 3 yang terbesar saja ya. Yang pertama adalah mengimprove operational efficiency. Jadi dengan adanya transformasi digital, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional ya. Seperti sekarang, misalnya contoh, kalau misalnya kita mau mengadakan suatu webinar, seminar, atau kita mau launching produk dan lain sebagainya, akan sangat tidak efisien kalau misalnya kita harus mengumpul di suatu tempat ya, yang entah kena macet dan seterusnya. Nah, dengan adanya kita teknologi seperti ini, seperti Zoom ya dan kamera dan seterusnya, kita dapat melakukan diskusi seperti ini, gitu ya. Kemudian faster time to market, artinya kita dapat dengan cepat ya bagaimana menyentuh market itu sendiri, gitu ya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita dapat memenuhi ekspektasi dari pelanggan-pelanggan kita. Sumber dari ptc.com. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dari sisi yang paling penting aja, misalnya komunikasi, ya, dengan tidak adanya transformasi digital akan terjadinya komunikasi yang buruk. Nah, akibatnya seperti apa nih? Ya, kita lihat. Bukan cuma menurun, tapi di sini adalah sinking. Artinya benar-benar tenggelam dari sisi produktivitas dan juga dari sisi performa kita sendiri. Oke, ini sumber dari agilitypr.com. Ternyata ya para pemimpin bisnis
memiliki concern sekali bagaimana komunikasi itu tidak baik ya atau buruk. Misalnya menurunnya produktivitas sebanyak 43%, miss deadline sebanyak 42%, increase cost ya, cost-nya bertambah sebanyak 38%. Kita lihat di bawah, komunikasi yang tidak efektif dapat merusak hal itu gitu ya. Dan yang paling penting yang menurut saya ini tidak bernilai gitu ya, maksudnya tidak dapat dinilai dengan apapun, yaitu adalah 1 dari 5 pemimpin bisnis mengatakan bahwa dengan komunikasi yang buruk akan membawa kredibilitas brand itu menjadi jelek, menjadi buruk. Itu adalah beberapa efek dari komunikasi yang buruk. Dapat disimpulkan, benefit dari transformasi digital, khususnya untuk komunikasi, yaitu meningkatkan produktivitas dan kolaborasi, baik itu dengan tim, ya lain divisi, dan juga pelanggan. Meningkatkan pengalaman pelanggan, perusahaan atau lembaga yang mampu bersaing secara efektif. Yang terakhir, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Oke, baik. Nah, saya di sini mau ada quiz kecil-kecilan. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kira-kira nih, ya biar nggak ngantuk gitu ya. Saya mau ngasih pertanyaan, nanti panelis akan menilai. Nanti kita ada tim panelis. Nanti yang jawabannya mendekati akan mendapatkan voucher sekitar 50.000 ya, MAP. Kira-kira jawabannya apa? Batasan transformasi digital pada bisnis jika teknologi sudah memadai. Batasannya apa sih gitu ya? Silakan, saya hitung mundur sampai dengan 10 yang paling cepat, dan kira-kira menurut panelis mendekati jawabannya akan mendapatkan voucher MAP 50.000. Saya hitung ya. Teman-teman bisa nulis di kolom chat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, batasannya ada pada imajinasi. Nah, kenapa imajinasi? Ya, karena dengan dukungan transformasi digital dan juga teknologi yang memadai, batasannya adalah imajinasi yang merujuk pada kreativitas bisnis. Ya, dengan adanya imajinasi, kita bisa memancing bisnis-bisnis model baru. Ya, misalnya nggak menutup kemungkinan kita bisa melakukan pelatihan yoga gitu ya secara online seperti ini ya, dengan tampilan layar seperti ini gitu kan, atau apalagi bahkan stand up komedian mungkin ya, jadi bisa melalui Zoom seperti ini, atau bahkan dengan Zoom event misalnya. Dengan adanya Zoom event kita bisa membuat expo secara virtual misalnya. Mungkin sekarang yang lagi jalan nih ada Gias misalnya gitu kan. Nah, itu kita bisa bikin dengan lisensi Zoom yang event, kita bisa bikin suatu event, masuk ke dalam stand-stand dan seterusnya. Nah, nanti bisa dijelaskan secara detail di narasumber berikutnya. Gitu ya. Oke, jadi batasannya adalah imajinasi. Bagaimana kita sekreatif mungkin membuat bisnis model yang baru. Baik, teman-teman semua, tadi saya memperkenalkan diri dan saya sedikit memperkenalkan PT Aktif gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini tamu undangan yang sudah mengenal PT Aktif ya. Saya kembali lagi mengenalkan PT Aktif. Jadi PT Aktif atau Alpha Cipta Teknologi Virtual, perusahaan yang fokus pada layanan ICT dengan menerapkan transformasi alur kerja manual menjadi digital. Jadi kami membantu ya untuk men-scale up ya bisnis Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan adanya teknologi ya menjadi lebih cepat, lebih efisien ya, dan lebih optimal ya dengan bantuan teknologi. Ini adalah beberapa core bisnis Aktif, ada konsultasi, penjualan hardware, software, instalasi dan maintenance, dan juga ada e-commerce. Berikutnya, Active Solution, ada meeting room and AV system, cloud meeting seperti yang kita gunakan sekarang, Zoom, dan UC platform, call center APBX, networking and surveillance. Di tahun depan ya kita akan mencoba untuk core business
yang kita melihat dari sisi market dan juga kebutuhan ya, yaitu sistem security. Baik, ini adalah web shopping dari PT Aktif, yaitu upcommerce.id ya. A-nya 1, C-nya 2. Nah, ini mungkin bisa dicatat nih, kali aja keluar di quiz gitu ya. Oke. Jadi kenapa kita adakan seperti ini? Karena mungkin dari sisi perusahaan ya, atau mungkin organisasi ya yang membutuhkan legalitas atau faktur pajak atau mungkin concern di garansi yang tidak didapatkan mungkin dari toko hijau atau orange, ya ini bisa menggunakan web shopping ini seperti itu. Oke. Oke, ini pencapaian bisnis PT Aktif selama 4 tahun. Tadi sebetulnya Pak Adi sudah sampaikan, saat ini existing kita ada 1.835 pelanggan, lebih dari 2.000 transaksi, dan kita mendeliver dengan baik sekitar 4.000-an hardware dan lebih dari 1.000 license. Terima kasih, dan mungkin kita akan buka sesi Q&A. Saya kembalikan kepada Ade. Mungkin untuk Q&A kita yang mungkin saya jawab satu mungkin ya, tapi kalaupun ada yang kurang bisa di kolom-kolom chat ya, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ade. Oke, terima kasih Pak Aji atas pemaparannya, terutama mengenai transformasi digital. Itu sangat insightful untuk pagi hari ini ya. Kita harus melek lagi dengan digital dan bukan hanya bekerja, tapi di komunikasi juga yang mungkin disepelekan di awalnya gitu ya Pak. Dan harus lebih diperhatikan kembali. Oke, dari sesi tanya jawab, tadi ada jawaban tuh dari ini Pak, pertanyaan Pak Aji yang mengenai batasan ya Pak. Betul. Batasan tentang transformasi digital. Ya. Ada yang menjawab dari Pak Afiatur Rizky Ramadan. Jawaban imajinasi. Ini nggak tahu nih jawabnya setelah Pak Haji memberikan jawabannya atau sesudah. Saya nggak lihat nih 10-15 itu pas Pak Haji ngasih tahu nggak jawabannya. Tapi nggak apa-apa karena pagi hari ini kita berbaik hati. Pak Afiatur selamat akan mendapatkan e-voucher untuk keesokan harinya kita berikan lewat email ataupun lewat WhatsApp. Oke. Ini sepertinya kalau untuk pertanyaan dari kolom chat memang belum ada ya Pak. Tapi mungkin boleh diinfokan Pak mengenai PT Aktif. Kenapa jadi alpha gitu? Nah, alpha ini banyak ya dipakai kata-kata alpha ini untuk beberapa company. Boleh nih Pak filosofi dari nama PT Alpha Cipta Teknologi Virtual menjadi aktif ini yang melatar belakangi itu apa? Boleh dijelaskan? Silakan Pak Haji. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Afif tadi ya. Ya, Afiatur. Oh, Pak Afiatur, sorry. Ya, selamat pada Pak Afiatur. Jadi batasannya adalah imajinasi kita sendiri, seperti itu. Oke, kemudian tadi filosofi dari PT Alpha Cipta Teknologi Virtual atau yang kita singkat sebagai Aktif. Jadi memang esensi dari manusia itu sendiri adalah aktif. Manusia itu secara sunatullah ya, secara esensinya harus aktif bekerja, belajar ya, tentunya hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian kalau misal itu dari sisi singkatannya, kalau dari sisi kata per kata, alpha merupakan awal, cipta merupakan kreasi atau karya ya, teknologi ya, tentu ya ini yang berkaitan dengan bisnis kita ya, dan virtual. Jadi kita dapat melakukan suatu hal ya, suatu karya yang paling utama gitu ya, baik itu secara reality dan juga virtual. Nanti singkatannya jadi aktif, beda filosofi. Yang pasti aktif itu adalah esensi dari manusia itu sendiri. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Jadi esensi dari manusia sendiri yang harus selalu aktif atau selalu bekerja seperti yang kita lakukan setiap harinya. Oke, terima kasih Pak Haji. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Tidak jauh dari perangkat-perangkat digital yang sudah sering kita pakai. Sebenarnya ini sudah ada dari saya zaman sekolah juga sudah pakai. Cuma tidak tahu
baru ketemunya sekarang ada yang namanya Logitech gitu. Ternyata Logitech punya perangkat bukan mouse doang kalau zaman dulu saya sekolah ya. Ternyata ada video conference dan ada kamera-kamera yang sangat canggih, bahkan bisa merekam dan melihat saya bergerak kapanpun atau kemanapun seperti itu. Nah, ini sudah hadir representatif dari Logitech yaitu Mbak Ina Rahmina selaku Channel Manager Logitech Indonesia akan mempresentasikan materinya. Silakan Mbak Ina. Oke, terima kasih Mbak Ade atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya ucapkan selamat pagi, salam sehat semua untuk kita. Perkenalkan, nama saya Ine, saya dari Logitech Indonesia yang hari ini akan mempresentasikan terkait dengan update teknologi dari Logitech. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Aktif selaku elit partnernya Logitech dan juga visi spesialis Logitech yang dimana bisa membantu Bapak Ibu semua dalam penjualan, instalasi, dan juga support untuk kedepannya. Oke, terkait dengan presentasi Pak Aji sebelumnya, terkait dengan transformasi digital itu sangat bagus sekali. Tapi khusus kesempatan saya kali ini, saya terkait dengan memberikan solusi terkait bagaimana transformasi digital membantu pekerjaan kita semua untuk lebih produktif dan bagaimana Logitech juga membantu pekerjaan Bapak Ibu semuanya agar lebih produktif dan bisa bekerja di mana saja tanpa terbatas kita harus pergi ke kantor. Oke, izinkan saya menginformasikan bahwa Logitech sendiri, kita teknologi yang berasal dari Switzerland, dan juga head office kita untuk Southeast Asia ada di Singapura, dan kita juga warehouse-nya ada di Singapura, dan terutama untuk Logitech sendiri kita sudah listed di Nasdaq dengan nama Logi, L-O-G. Logitech sendiri sudah 40 tahun lebih. Sesuai tadi informasi dari Mbak Ade, dari kecil Mbak Ade sudah mengenal Logitech ya, mulai dari mouse, keyboard tentunya. Nah, jadi terkait dengan perkembangan solusi dari Logitech sendiri, ini tidak hanya terbatas kepada mouse, keyboard saja, tapi Logitech terus mengembangkan teknologi dan solusi-solusinya, terutama di solusi yang untuk enterprise. Jadi bukan hanya terkait dengan mouse, keyboard, tapi juga kita memberikan solusi di mana dari sisi pekerja atau employee bisa bekerja dari mana saja, baik dari rumah, dari cafe, dari open co-working space, ataupun dari ruangan meeting. Dan tentunya Logitech sudah mendapatkan 250 plus design award dan juga tersebar di 100 plus secara global di seluruh negara. Dan kita juga 70% dari Fortune 100 menggunakan Logitech dan kita adalah market share yang pertama di video conferencing. Dan tentunya kita juga sudah partnership dan alliance yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu semua. Dan khususnya pada hari ini, untuk terkait dengan tema Logitech dan Zoom, kita juga sudah alliance dengan Zoom, yang dimana solusi yang diberikan Logitech itu sudah native integration dengan Zoom. Jadi apa sih pembedanya Logitech dengan brand yang lainnya? Tentunya Logitech sendiri kita sangat concern terkait dengan human experience. Jadi Logitech sendiri kita punya laboratorium yang dimana kita menganalisa bagaimana model yang sesuai dan juga bagaimana penggunaan mouse dan keyboard agar tidak menyebabkan kelelahan. Dan juga untuk solusi yang diberikan, kita bisa digunakan atau diimplementasikan di semua lingkungan atau desain working, atau dari model kerjanya kita mau dari rumah, atau dari kita fokus, atau dari manapun, itu kita bisa memberikan solusinya. Dan yang paling penting terkait dengan Logitech, itu sangat simple deployment-nya. Itu yang sangat disukai oleh customer kita. Dan tentunya Logitech juga terus mengembangkan terkait dengan software-nya juga, karena kita bukan hanya menjual hardware, tapi kita juga menjual software, yang dimana memudahkan dari Bapak Ibu semua untuk bisa memanage dan terutama kita juga nanti akan diinformasikan bahwa kita juga sudah mempunyai licensing terkait dengan room booking. Dan yang paling pentingnya adalah Logitech sangat concern terkait dengan sustainability, yaitu produk-produknya Logitech kita desain itu ramah lingkungan yang dimana menggunakan certified post-consumer recycle plastic. Oke, jadi kalau kita bicara terkait dengan collaboration, jadi kita tidak terbatas terkait dengan kita mau kerja di mana, ruangannya seperti apa, desainnya seperti apa.
itu tidak membatasi kita untuk bekerja. Karena solusi dari Logitech, kita sudah lengkapi mulai dari focus room, huddle, training room, sampai kita khususkan, kita bikin untuk yang ruangan yang untuk yang kolaborasi, yang dimana solusi-solusi kita bisa lebih fleksibel, baik yang dari yang small, medium, maupun dari sampai large meeting room. Dari portfolio Logitech sendiri, kita punya yang personal workspace sampai yang team workspace, yang dimana solusinya sudah lengkap dan semua di-manage juga by software. Terkait dengan video collaboration sendiri, mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang pakai gitu ya, ataupun sudah tahu bahwa terkait dengan solusi video collaboration dari Logitech sendiri, kita punya solusi yang BYOD maupun yang room solution. Mungkin yang ini yang akan saya informasikan adalah yang untuk BYOD dulu, yang dimana untuk deployment-nya itu cukup semudah plug and play doang, yang dimana kategori untuk solusi kameranya kita sesuaikan dengan jumlah partisipan yang ada di dalam ruangan meeting tersebut, gitu ya. Jadi kita juga punya banyak portfolionya, bisa disesuaikan, dan ini yang biasanya sudah dipakai atau udah rata-rata customer juga tinggal repeat order aja, dan sudah best seller juga di marketnya Logitech, dan memang sudah semudah itu pemakaiannya tanpa harus nanya lagi atau tanpa harus nanya orang teknis atau orang IT, sudah simple, tinggal plug and play doang. Jadi baik dari yang kapasitasnya untuk 4 partisipan dalam satu ruangan maupun sampai 20 partisipan. Dan kita juga punya conference kamera yang sifatnya modular juga. Jadi basically Rally kamera adalah standalone kamera yang kualitasnya sudah 4K dan juga bisa dimodular, di-combine dengan mikrofon dan speaker. Untuk speakernya sendiri maksimum itu 2 speaker, dan untuk mikrofonnya bisa maksimum sampai dengan 7 mikrofon yang bisa didesain sesuai dengan kebutuhan dari kantor Bapak Ibu semua. Kalau misalnya kita lihat layoutnya ya, di sini mungkin kita melihat bahwa untuk setup dan implementasi dari Logitech sendiri kita tidak kaku ya. Kita bisa dari yang huddle, medium to large, collaboration, sampai yang mobile juga ada. Karena kan kita juga mungkin pengen untuk solusi video conference itu dipindah-pindahin gitu ya, tidak stick di dalam satu tempat. Jadi kita juga mempunyai solusi nih yang bisa di-combine dengan standing floor. Oke, sekarang kita lanjut terkait dengan solusi dari Logitech dengan teknologi yang lebih terbaru, yaitu room solution kita sebutnya dari Logitech, yang mungkin di sini kategorinya banyak gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau mungkin juga beberapa ada yang tidak tahu. Ini mungkin saya sedikit akan memberikan update gitu. Jadi untuk idealnya, untuk room solution yang banyak dipakai di korporasi itu menggunakan solusi Logitech yang full untuk conference room, yang dimana untuk platform yang digunakan itu native dengan license room, yang dimana kalau misalnya menggunakan Zoom, maka license yang digunakan itu perlu menggunakan Zoom Room. Jadi untuk idealnya, untuk rally bar itu ditaruh di bawah TV, TV-nya juga bisa 2 atau 1, itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Lalu solusinya kita juga ada untuk whiteboarding, kita punya Stripe sebagai AI whiteboarding. Lalu kita juga punya solusi room booking, namanya Tab Scheduler. Lalu kita juga punya Tab yang dimana tujuannya untuk sebagai controller untuk video conference. Lalu kita ada switch juga untuk nge-take over dari room solution ke BYOD. Dan juga kita punya beberapa aksesoris nih, dimana Bapak Ibu apabila ingin untuk instalasinya tuh rapi, kabelnya nggak mau kelihatan gitu ya, semua di-mounting dengan rapi, sehingga kelihatannya cuman mikrofonnya doang gitu ya. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk penambahan aksesoris, bisa table mount, atau mungkin untuk yang ceiling mount gitu ya. Jadi sesuai tergantung kebutuhan Bapak Ibu semua. Dan yang paling penting untuk teknologi room solution, kita juga mempunyai solusi yang sudah dilengkapi oleh kamera AI, dan juga untuk warranty-nya juga Logitech ini bisa di-extend nih Bapak Ibu. Jadi nggak cuma 2 tahun ya basic warranty-nya, tapi bisa di-extend sampai dengan 5 tahun. Kalau kita lihat di sini portfolionya, yang dimana untuk korporasi, yang dimana kita punya solusi yang bisa platform yang menggunakan Windows atau Android. Di sini kita mempunyai rally bar
ataupun seri Relibar yang lainnya. Karena Relibar sendiri adalah solusi yang paling tinggi dari seri bar. Kita bisa dipakai di Windows maupun di Android. Kalau di platform yang menggunakan Windows itu biasanya kita tambahkan dengan mini PC sebagai sebagai operating systemnya, dan untuk brandnya juga mungkin bisa fleksibel juga, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, untuk nanti bundlingnya bisa disesuaikan juga nih, sesuai dengan kebutuhan dari ruangan Bapak Ibu semua, mulai dari yang huddle, medium, to large. Lalu yang Android, jadi untuk yang solusinya Logitech, kita juga punya yang sudah built-in dengan operating system. Yang built-in operating system itu berbasis dengan Android, yang dimana yang sudah built-in dengan operating system, itu solusinya dimiliki mulai dari Relibar Huddle, Relibar Mini, sampai Relibar. Jadi apabila ada kebutuhan untuk yang Meet Up atau Reli Plus, yang dimana Meet Up dan Reli Plus itu tidak punya operating system di dalamnya, Bapak Ibu bisa menambahkan roommate, yaitu PC-nya dari Logitech yang berbasis Android. Jadi untuk yang solusi yang digunakan juga bisa disesuaikan, mulai dari yang huddle, yang small, yang medium, ke large. Jadi untuk solusi dari Logitech bisa disesuaikan tergantung dari kapasitas dan juga budget Bapak Ibu semua. Oke, nah ini adalah kamera yang baru launching nih Bapak Ibu. Kamera yang baru launching ini benar-benar baru kurang lebih 2 bulan yang lalu lah. Ini adalah pengembangan dari Meet Up yang 1. Jadi kita baru launching dari Logitech, namanya Meet Up 2. Jadi Meet Up 2 ini mempunyai bentuk seperti ini. Bentuknya kurang lebih simple ya. Jadi bisa dibawa mobile juga. Dan juga dia sudah built-in tuh, udah kamera, mikrofon, speaker udah built-in jadi satu di dalamnya. Dan untuk kelebihannya, dia sudah punya fitur AI, yaitu Right Side 2 dan Right Sound 2. Jadi Right Side 2 itu AI-nya dia bisa speaker tracking, bisa grid view, bisa people framing gitu ya. Lalu untuk Right Sound 2 itu adalah pengembangan dari pick up range untuk mikrofon dan juga untuk speakernya. Jadi walaupun bentuknya kecil gitu ya, tapi untuk kemampuannya sangat powerful banget gitu. Jadi kita sebutnya kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Jadi memang kalau Bapak Ibu semua mungkin pengen mencoba, atau nanti kita ada sesi demonya juga gitu kan, ingin tahu juga langsung gitu ya, apa sih sepowerful apa sih gitu kan. Nah Bapak Ibu bisa menghubungi Aktif untuk bisa langsung menschedulekan sesi demo. Nah, untuk deployment-nya juga bisa 2 nih, bisa BYOD ataupun bisa PC base. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau BYOD plug and play ke laptop, kalau PC base bisa ditambahkan mini PC untuk bisa diinstal OS-nya, baik yang Windows, baik menggunakan platform Zoom. Jadi bisa langsung digunakan sebagai native integration. Ya, yang paling pentingnya lagi nih untuk Meet Up 2, ini produknya menggunakan 62% bahan post-consumer recycle plastik. Jadi ini udah certified ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari Logitech ini sangat concern terkait dengan sustainability, dan kita sangat invest gitu ya, invest cukup besar untuk bisa mensupport lingkungan, bagaimana teknologi diciptakan tapi tidak merusak lingkungan. Tentunya juga bahan yang kita gunakan juga less carbon. Oke, mungkin terkait dengan tab gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu kan. Ini mungkin sedikit saya juga menjelaskan bahwa di Logitech ini kita punya 2 tipe loh tabnya. Jadi ada tab second gen dan juga tab IP. Jadi kita bedakan berdasarkan platform yang digunakan, mau based on Windows ataupun based on Android. Lalu kita juga punya solusi untuk room booking, namanya Tab Scheduler. Ini menjadi barang yang sangat favorit nih untuk sekarang gitu ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk melihat penggunaan ruangan meeting. Dipakai oleh siapa dan berapa lama. Dan kita juga bisa ngeklaim langsung nih. Ketika kita datang, kita klaim langsung dengan mencet dari Tab Schedulernya. Jadi bisa 2 cara. Satu caranya dengan booking dari kalender. Atau yang kedua ad hoc, jadi langsung booking di perangkatnya di depan ruangan meeting.
Nah, untuk indikatornya kita juga ada dari segi ininya ya, lampu indikatornya. Jadi kalau merah berarti sedang dipakai dan kalau hijau itu available. Nah, untuk solusi dari Tab Scheduler, kita juga bisa install floor map dari kantor Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di dalam satu lantai itu ada beberapa ruangan meeting, nah itu kita bisa lihat tuh dari Tab Schedulernya untuk floor map-nya. Dan kelebihannya dari Logitech, kita juga punya aplikasi namanya Logitune. Jadi kita juga bisa melihat atau bisa mengaksesnya dari handphone. Jadi mau handphonenya iOS atau Android itu bisa diinstal Logitune untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam melihat layout dan juga membooking untuk ruangan meeting ataupun tempat duduk gitu. Dan juga untuk integrasi dengan roommate, kita juga bisa melihat floor map-nya melalui layar TV gitu ya. Jadi biar kelihatan lebih jelas lagi gitu. Kalau misalnya kita masuk ke dalam kantor, misalnya di lantai itu kita ada beberapa ruangan meeting, dengan jelasnya bisa kelihatan dari TV tersebut gitu. Nah, ini terkait dengan AI whiteboarding. Jadi kita punya Stripe. Jadi ini adalah intelligent content sharing. Jadi bentuknya sangat estetik ya. Ini juga bisa dicoba langsung kalau misalnya Bapak Ibu tertarik. Jadi fungsinya untuk merubah tulisan yang analog menjadi digital tanpa terhalang tangan dan badan orang yang lagi nulis di papan tulis gitu. Ini sangat menarik dan sangat sangat bagus gitu teknologinya, di mana ini memudahkan kita ketika kita lagi Zoom gitu ya, kita mau sharing untuk tulisan itu tidak terhalang nih, jadi tulisannya terlihat dengan jelas sekali gitu. Nah, ini terkait dengan roommate, yaitu PC base yang Android yang dimiliki oleh Logitech. Jadi biasanya dia kompatibel untuk apa sih? Jadi untuk kompatibel untuk kamera-kamera yang tidak ada operating systemnya. Contohnya salah satunya Meetup atau Rally Camera atau Rally Plus, atau misalnya kebutuhan untuk integrasi dengan seperti DSP. Nah, ini roommate juga bisa nih untuk diintegrasikan. Nah, ini juga switch adalah kecil-kecil cabai rawit juga nih Bapak Ibu dari Logitech. Jadi tujuannya itu untuk men-take over ruangan meeting yang room solution, lalu langsung ke BYOD. Jadi ketika nyolok ke laptop, itu langsung men-take over kamera, mikrofon, dan speakernya, tanpa harus disetting-setting lagi. Jadi contohnya nih ketika sedang melakukan Zoom room, tiba-tiba Bapak Ibu semua ingin menggunakan yang platform yang lain. Nah, itu semudah dengan mencolok laptopnya saja, nanti langsung men-take over kamera, mikrofon, speaker yang ada di ruangan meeting tersebut gitu. Oke, ini juga solusi yang paling terbaru juga dari Logitech, yaitu adalah kamera side. Jadi kamera side ini untuk experience berbeda terkait dengan penggunaan video conference. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa melihat demonya. Jadi demo side ini sangat menarik karena experience ini digunakan untuk experience 360 derajat. Jadi side ini adalah kamera tambahan yang digunakan untuk rally bar atau rally bar mini. Jadi biasanya ditaruh di tengah-tengah. Jadi nanti ketika kita melihat ke rally bar, otomatis kamera rally barnya yang akan mengambil gambar kita. Tapi ketika kita sedang berdiskusi, otomatis Logitech Side yang akan men-take over kamera dan mukanya kita, gitu. Oke, jadi tidak terbatas terkait dengan video collaboration. Logitech juga personal collaboration yang khusus untuk for business. Nanti kita juga bisa lihat untuk demonya. Jadi perbedaannya apa? Yang pasti terkait dengan consumer dan bisnis, itu bedanya di warranty dan juga terkait dengan support dan juga dengan teknologinya yang digunakan. Yang pasti teknologi yang digunakan untuk yang for business itu menggunakan Logibolt, yaitu adalah USB dongle yang menggunakan teknologi untuk enkripsi dan security. Jadi dari sisi warranty juga, untuk webcam warranty 3 tahun, headset itu 2 tahun, mouse keyboard juga 2 tahun, dan semua di-manage by software dari Logitech. Oke, ini yang terbaru dari Logitech adalah MX Brio 705. Ini kamera webcam yang sangat powerful karena memiliki fitur untuk show mode dan right side. Ini juga Brio 505 juga memiliki fitur yang sama. Jadi seperti apa sih fiturnya? Jadi fiturnya seperti ini, right side. Nah, jadi kamera mengikuti kan? Mengikuti ketika kita jalan ke kiri ke kanan, kamera mengikuti seperti ada kamera profesional. Oke. Nah, untuk yang show mode itu dengan mudahnya ketika kita sedang menulis atau menggambar sesuatu di meja, itu dengan mudahnya kita tinggal tekuk kameranya dan menunjukkan gambarnya apa.
Nah, itu gambarnya real seperti gambar yang kita lihat. Jadi pihak lawan akan melihat real seperti gambar yang kita lihat. Oke, nah untuk solusi yang personal kita juga punya namanya Logidoc. Jadi ini biasa digunakan untuk di rumah atau di ruangan huddle gitu ya. Jadi Logidoc sendiri biasanya juga bisa digunakan di kayak di kantor kalau kita punya open working space digunakan sebagai phone booth gitu ya, sehingga kita bisa mempunyai privacy seperti ini. Dan ada dockingnya juga di belakangnya, jadi bisa untuk memanage kabel-kabelnya. Nah, untuk yang mouse juga kita punya beberapa tipe, yang dimana tipenya ini kita juga ada yang tidak menggunakan baterai, jadi cukup di charge itu bisa digunakan sampai selama-lamanya, tanpa kita membuang atau menggunakan sampah baterai. Nah, yang keyboard juga, kita juga rata-rata menggunakan palm rest, dan desainnya juga didesain sedemikian mungkin. Kita punya seri yang wave, yang tujuannya untuk ergonomik. Oke, yang headset juga sama, kita punya solusi headset yang dimana itu sudah certified dengan Zoom yang bisa digunakan untuk online meeting, baik solusinya dari yang John True Wireless maupun sampai yang kabel. Kita punya juga yang baru nih namanya Zone Wireless 2, jadi teknologinya bisa mereduce nih suara berisik dari pihak lawan gitu. Nah, ini adalah yang paling penting nih Logitech Sync. Ini adalah manajemen software yang dimiliki oleh Logitech yang mungkin tidak banyak diketahui dari customer kita. Bahwa dengan membeli produk Logitech otomatis sudah disupport untuk licensingnya karena sifatnya free, jadi warranty Logitech Bapak Ibu 2 tahun untuk basic warranty-nya. Jadi tinggal diinstal aja softwarenya, simple, itu free. Jadi tujuannya untuk apa nih? Untuk meng-overview terkait dengan dashboard, issue inventory, terus juga untuk memanage dari akses dan provisioning. Nah, juga bisa melihat insight nih, seberapa sering dipakai ruangan meetingnya, siapa aja yang make, terus kapan aja yang make, dan apakah beberapa ruangan meeting itu jarang dipakai gitu. Nah, kita bisa melihat analisisnya dari sini. Dan selain daripada video collaboration, kita juga bisa memanage nih untuk personal device dari Logitech Sync. Nah, kita juga punya premium warranty dari Logitech. Jadi basic warranty dari Logitech itu adalah 2 tahun, tapi kita punya premium levelnya yang dimana mungkin Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih lanjut nanti mungkin bisa juga kontak aktif ya, jadi bisa dijelaskan. Dan yang paling penting kelebihannya ada 2 untuk yang versi terbaru dari sisi Logitech Select, yaitu bisa di remote UI access, dan yang kedua bisa room booking. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli produk Logitech pasti udah include basic warranty 2 tahun, tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin mau membeli room booking, ini bisa beli license esensial, tapi kalau misalnya mau di cover 1 room, bisa beli Logitech Select untuk premium levelnya. Nah, kita juga punya yang baru juga nih, mungkin ya Bapak Ibu belum banyak yang tahu bahwa kita punya solusi desk booking, namanya Logidoc Flex. Tampilannya seperti itu, dan kita juga punya servicesnya untuk Logidoc Flex, baik terkait dengan licensingnya maupun dengan supportnya per room. Dan juga untuk experience bookingnya juga sama nih, seperti kita booking ruangan. Jadi tempat duduk dan ruangan experience-nya sama nih untuk bookingnya. Jadi memudahkan dari user untuk bisa akses atau membooking terkait dengan tempat duduk maupun terkait dengan meeting room. Gitu. Oke. Nah, ini juga dilengkapi dengan back panel-nya juga, dia ada docking station-nya juga di belakang. Ini cukup jelas gitu ya, kalau ingin meminta atau melihat demonya nanti bisa hubungin aktif juga. Dan yang paling penting ini juga bisa di-manage nih dari manajemen softwarenya Logitech gitu ya. Jadi kita bisa memanage, melihat, terus bisa mengorganize tempat, kita juga bisa tahu tempat duduk mana yang paling favorit dan sering dipakai dan berapa lama gitu ya. Dan juga bisa diinstal lewat mobile phone kita melalui aplikasi Logitune gitu. Oke, Bapak Ibu semua, semoga jelas untuk presentasi saya dan update solusi dari Logitech hari ini. Untuk sesi saya sudah cukup. Jadi memang sebenarnya kalau mungkin mau dikupas tuntas atau dibahas mungkin waktunya nggak cukup ya. Jadi memang saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada kebutuhan untuk demo POC itu bisa kontak ke Aktif, atau juga bisa di-arrange juga dengan Aktif untuk datang ke kantor Logitech gitu ya, karena kita untuk setup dan untuk settingannya sudah full
udah full collaboration di situ gitu, dan kita juga menggunakan Zoom di kantor Logitech. Oke, Mbak Ina. Sebetulnya dari tadi Mbak Ina menjelaskan tuh sudah banyak sekali pertanyaan. Kita ambil Oke. salah satu yang terbaik, bukan terbaik sih, karena ini satu orang tapi pertanyaan banyak Oh langsung. gitu ya, sudah mencakup semuanya ya. Betul. Dari Pak Abdullah Fakih, pertanyaan pertama, bagaimana Logitech dan Zoom berkolaborasi untuk menghadirkan solusi ruang rapat yang lebih efisien? Oke. Boleh, Mbak. Silakan. Terima kasih Pak Abdullah. Jadi pertanyaan yang menarik. Jadi bagaimana Zoom dan juga Logitech berkolaborasi? Yang pasti dari sisi Logitech sendiri, untuk perangkat atau solusi yang digunakan untuk kolaborasi dengan Zoom kita sudah certified. Jadi kita sudah native integrasi. Jadi kalau misalnya kita masuk ke ruangan meeting, jadi tidak perlu tuh bawa laptop lagi. Biasanya kan mungkin Bapak Ibu kalau ke ruangan meeting perlu bawa laptop untuk connect ke Zoom-nya ya. Tapi dengan integrasi dengan Logitech, maka Bapak Ibu semua cukup masuk ke ruangan meeting aja dan dengan semudah hanya one touch join karena semuanya sudah terintegrasi baik dari kalender maupun untuk setup dari solusi video conference-nya gitu. Jadi mulai dari yang tab scheduler-nya di situ bisa dilihat untuk room booking-nya. Lalu ketika masuk Bapak Ibu semua juga sudah bisa melihat jadwal untuk meetingnya, misalnya hari ini saya ada Zoom gitu ya, jam 10 sampai jam 12, tinggal saya pencet aja untuk join-nya di tab IP-nya. Lalu juga saya juga sudah otomatis nanti sudah bisa terkoneksi untuk Zoom-nya, dan bukan cuma hanya videonya doang, tapi kita juga bisa semudah untuk sharing presentasi secara wireless juga di ruangan meeting tanpa harus colok-colok kabel lagi gitu. Dan semua fitur-fitur dari Zoom itu juga sudah semua bisa digunakan di perangkatnya Logitech gitu. Oke, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja fitur utama dari solusi ruang rapat baru ini yang dapat meningkatkan produktivitas? Oke, yang pasti fitur utama adalah AI. Jadi kita sekarang tidak jauh-jauh ya, selalu ngomongin AI dan AI. Jadi untuk fitur dari AI tersebut tentunya mendukung produktivitas kita, karena ketika kita melakukan conference di ruangan meeting, kita tidak ada lagi batas. Biasanya kita kalau conference itu kan seolah-olah kita merasa jauh ya. Kita merasa kayak, wah dia ada di Surabaya, saya ada di Jakarta, saya merasa jauh. Tapi dengan teknologi AI dan juga dengan teknologi dari Logitech yang kita juga menggunakan Rage Sense dan Rage Sound, itu juga bisa menciptakan untuk solusi yang lebih experience video conference yang lebih natural. Dan tentunya juga dari Logitech kan kita sudah punya Logitech Sight. Jadi otomatis kameranya akan smart switching juga. Ketika kita lagi ngomong ke depan akan di capture dari lebar atau lebar mini. Ketika kita lagi ngobrol, tetap kita juga akan di capture dari Logitech Sight-nya. Jadi semua nampak natural, semua equity dan tidak ada boundaries lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak Ina. Terakhir masih ada nih dengan oke. masih ada orang yang sama. Pertanyaan ketiga adalah, bisakah berikan contoh konkret bagaimana solusi ini telah diterapkan di perusahaan lain dan hasilnya yang diperoleh seperti apa? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, untuk sesi webinar hari ini, nanti dari PT Aktif akan menghadirkan customer yang sudah menggunakan solusi Logitech dan Zoom, yang dimana experience-nya dari Bapak Ibu semua juga akan langsung mendengar ya dari customer-nya langsung. Yang pasti dari Logitech sendiri kita memberikan solusi yang terbaik kepada customer dengan harapan bisa menambah produktivitas dan juga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam hal berkomunikasi jarak jauh. Oke, jadi sudah ada bukti konkretnya ya. Pasti sudah Sudah ada. banyak sebenarnya Sudah teman-teman. banyak, betul. Sudah banyak, betul. Mungkin salah satunya pasti banyak teman-teman yang bergabung saat ini pun yang memang merasakan manfaatnya dan kegunaannya. Sebenarnya saya akan review sedikit, ada pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Yudi Prastyo. Ini juga mungkin akan Mbak Ina melihat sendiri. Pertanyaannya seperti ini, saya Yudi dari Japan Foundation Jakarta. Saya sangat amazed dengan host dan pemateri dalam acara webinar ini. Saya ingin bertanya, saya melihat host dan pemateri tidak menggunakan alat apapun, seperti mic atau semacamnya, untuk mengambil suara dan gambar di Zoom ini. Boleh di-spill pakai perangkat apa saja untuk menghasilkan gambar dan suara yang jernih seperti itu. Terima kasih. Nah sebenarnya lucunya Mbak Ina bisa lihat sendiri ya, merasakan sendiri memakai perangkat Apa aja, Logitech. iya. Silakan Mbak.
Jadi sebenarnya memang yang men-setup semua ini adalah dari PT Aktif, tapi saya juga bisa lihat di sini. Di sini perangkat yang digunakan itu menggunakan kamera dari Logitech dan juga solusi dari Logitech untuk mikrofonnya juga dan juga speakernya juga. Jadi ini memang kita setup real time. Nanti Bapak juga bisa melihat pada saat demo, sesi demo itu juga sesi demo yang live ya Pak ya. Ini bisa melihat juga terkait dengan solusi Relibar dan juga Logitech Sight dan juga untuk yang kamera keluaran terbaru nih dari Logitech Meet Up 2. Jadi Bapak Ibu semua sudah bisa mendengar atau merasakan langsung experience-nya dari pihak lawan bicara gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ina untuk sesi hari ini. Ditunggu Meet Up 2-nya launching ya. Ya. Dan teman-teman semua untuk personal workspace-nya teman-teman bisa langsung dapatkan dengan harga yang sangat promo dan pemotongan sampai 47% diskonnya. Hanya berlaku untuk hari ini. Teman-teman bisa dapatkan harga yang spesial hanya untuk hari ini dari acommerce.id. Nah, teman-teman bisa lihat di running text yang ada di atas. Jadi tulisannya accommmerce.id. Nah, khusus di acommerce.id ini kita berikan harga spesial diskon 47%, up to 47% dari webcam Brio 4K, mouse dan sampai keyboardnya. Teman-teman bisa beli langsung di sana, dijamin harganya jauh lebih murah daripada toko oranye, toko hijau lewat. Kita toko biru soalnya. Ya, oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya dengan pembicara kita yang ketiga. Tidak kalah menariknya, yang mungkin dari tadi sudah diinfokan juga ya mengenai apa saja. Jadi pada sesi ini kita akan mendengarkan presentasi dari perwakilan Zoom, sebuah platform yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia kerja dan pendidikan jarak jauh. Apalagi semenjak COVID, kita semua merasakan memakai perangkat ini atau platform ini. Mari kita sambut, dipersilakan Pak Joshua Yok selaku Zoom Product Manager. Silakan Pak. Thank you Mbak Ade atas waktunya. Thank you juga saya ucapkan kepada tim Aktif ya selaku Gold Partner Zoom di Indonesia yang sudah mengundang saya ke sini. Hari ini saya akan banyak membahas bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas di tempat kerja kita, kolaborasi antara Zoom dan Logitech. Ya mungkin sebelum kita mulai kita coba kembali ya mengingat-ingat sebelum COVID-19 menyerang. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tahu pada saat sebelum pandemi mungkin banyak company yang mewajibkan untuk bekerja WFO. Jadi kita wajib untuk bekerja lewat office, kemudian pandemik menyerang seperti itu ya. Tiba-tiba kita harus mewajibkan kerja lewat rumah semuanya. Jadi yang dulunya kita kerja di kantor, sekarang kita jadi kerjanya di rumah seperti itu. Nah kemudian pada saat COVID-19 selesai begitu kita diwajibkan lagi kembali ke kantor. Tapi saya selalu percaya bahwa culture-nya itu sudah tidak sama lagi, budayanya tidak sama lagi. Tidak mungkin sebelum WFO dan setelah WFH itu akan sama. Terbukti dari beberapa kendala yang mungkin ditemukan lah ya di lapangan ya. Mungkin ada beberapa yang masih mau WFH, kemudian juga ada sebagian yang ngerasa WFH kurang produktif seperti itu ya. Jadi mungkin diciptakanlah culture yang baru yang namanya hybrid gitu ya. Jadi kita bisa bekerja dimanapun dan kapanpun seperti gitu. At the end adalah goals-nya, output-nya yang ingin kita berikan ke company seperti itu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya apa sih yang harus kita persiapkan di culture yang baru ini sih? Bagaimana sih kita bisa meningkatkan produktivitas kita di dunia kerja sehingga kita bisa memberikan yang terbaik di tempat kerja kita, di lingkungan kerja kita seperti itu ya. Nah ini sembari saya ada beberapa screenshot ya, beberapa isu yang terjadi ya. Jadi ternyata yang tadi saya info bahwa tidak semua orang itu tertarik untuk kembali WFO. Ada yang maunya ya mungkin kita ke office-nya seminggu 2 kali. Terus ternyata juga ada kendala seperti awkward meeting karena sudah terlalu lama tidak bertatap muka begitu ya. Mungkin kerja jauh begitu ya. Bahkan kita juga nggak tahu mungkin karyawan baru ini siapa karena kita belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi chemistry dan relationnya kurang bagus seperti itu. Nah, kira-kira apa aja sih challenge-nya atau tantangannya di dunia kerja sekarang?
survei membuktikan adalah 60% itu waktu terbuang sia-sia karena mengerjakan hal yang repetitif. Jadi mengerjakan hal yang berulang seperti itu. Terus juga 90% collaboration-nya overload dan kurang efektif. Dan yang terakhir adalah skill yang stagnan. Kenapa stagnan? Karena dia hanya mengerjakan hal yang repetitif terus. Jadi tidak bisa meningkatkan skill yang lain di luar dari kerjaannya yang repetitif. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya suka quote ini. Effective teams will use collocation and distribute work fluidly to maximize productivity. Jadi sebenarnya apa sih effective teams itu? Teams yang efektif itu adalah tim yang bisa mendelegasikan kerjaannya secara fleksibel untuk meningkatkan productivity di tempat kerjanya dia, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya balik nih, bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan produktivitas dan teamwork yang baru dan di era yang baru dan di culture yang baru? Saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah streamline communication. Jadi bagaimana kita bisa memperlancar komunikasi. Karena saya selalu percaya bahwa kerjasama yang baik itu dimulai dari komunikasi yang baik. Terus yang kedua adalah increase employment engagement. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan keterlibatan sesama employment sehingga menciptakan rasa kepemilikan yang bersama di tempat kita kerja. Yang ketiga itu optimize in person time. Jadi bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan ya tatap muka yang dulunya mungkin kita udah lama WFH seperti itu ya, bahkan kita nggak kenal ini kayaknya baru join deh, saya baru ketemu kamu sekarang. Nah itu kita harus tingkatkan lagi begitu. Dan yang terakhir adalah improve productivity. Karena saya percaya kalau 3 di awal itu sudah dilakukan dengan sangat baik, otomatis ini hanya tinggal tunggu waktu saja bagaimana produktivitas itu akan meningkat seperti itu. Nah, sebelum kita masuk yang streamline yang communication, faktanya adalah 50% survei membuktikan bahwa platform Zoom itu sangat easy untuk use. Contohnya saya bisa memberikan contoh seperti ini. Contohnya keponakan saya. Pada saat dia sekolah gitu ya di rumah ya, dia pakai Zoom, tiba-tiba sekolah mewajibkan dia harus ke sekolah lagi. Dia bilang, kenapa harus balik ke sekolah lagi? Kan saya bisa sekolah pakai Zoom, nggak perlu ke kelas seperti itu. Jadi bisa bayangkan bagaimana aplikasi ini begitu mudah untuk digunakan oleh generasi bahkan umur di bawah 10 tahun sampai umur di atas 50 tahun. Jadi lintas generasi untuk platform ini sangat bagus dan sangat mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Maka itu saya selalu menyarankan untuk menggunakan Zoom sebagai platform untuk kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu streamline communication. Bagaimana cara kita memperlancar komunikasi sesama antara rekan kerja di tempat lingkungan kerja kita. Yang pertama, fitur yang ada untuk meningkatkan ini adalah AI Companion. Tapi saya akan bahas AI Companion ini nanti di belakangan. Kenapa? Karena AI Companion ini adalah fitur yang terbaru dari Zoom dan merupakan fitur yang gratis, tidak ada biaya tambahan selama kita menggunakan Zoom. Bayangkan kita bisa menggunakan AI secara gratis. Saya tahu kalau platform-platform lain kalau menambahkan AI ada biaya cost tambahan kalau misalkan fitur ini mau ditambahkan, tapi di Zoom ini semua gratis seperti itu. Nah, yang kedua itu Zoom Meeting. Mungkin Zoom Meeting ini awal mula bagaimana orang mengenal Zoom ya untuk kehidupan daily activity-nya seperti itu. Yang ketiga itu Team Chat. Bayangkan kalau kita bisa menggunakan Zoom juga fitur Team Chat di Zoom seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu loncat ke platform lain untuk follow up nih habis meeting, contohnya oh ternyata ada tugas ini, kita tidak perlu follow up menggunakan platform lain, cukup menggunakan platform Team Chat di Zoom itu sendiri. Jadi kita bisa follow up, bro ini tugasnya belum disubmit nih, tolong ya hari ini deadline-nya. Kita bisa lakukan itu semua di tim. Ada kendala dan komunikasinya akan lebih enak gitu karena tidak pindah platform. Dan yang keempat itu ada phone. Jadi bayangkan sekarang Zoom ini sudah terintegrasi dengan phone, telepon kantor seperti itu ya. Dulu mungkin orang kalau telepon kantor saya harus ada di meja kantor saya. Jadi orang telepon ke kantor, saya harus ada di meja kantor saya, telepon kantor saya bunyi baru saya angkat. Tapi sekarang dengan ada Zoom itu semua bisa terintegrasi oleh platform ini. Jadi contohnya sekarang nih saya ada di sini nih. Nanti ada yang telepon ke nomor kantor saya, otomatis device saya akan berbunyi dan saya bisa angkat. Saya bisa langsung call dengan dia. Terus yang selanjutnya itu ada mail, kalender, ini juga fitur yang terbaru sebagai platform untuk mail dan kalender. Dan yang terakhir scheduler. Ini juga untuk memudahkan komunikasi. Kenapa? Mungkin dulu orang kalau set meeting harus nge-call saya dulu, Pak, saya hari ini mau set meeting nih, ada jadwal kosong kapan ya gitu. Tapi dengan scheduler ini semuanya bisa terbuka. Bahkan jadwal meeting saya bisa kelihatan kapan saya available, kapan saya ada meeting, tapi
orang nggak tahu saya meetingnya apaan, cuman ada busy dan ada available meetingnya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya increase employment engagement. Bagaimana sih cara kita bisa meningkatkan keterlibatan ke seluruh employee yang ada di company? Nah, fitur yang ada di Zoom ini namanya Work Vivo. Apa sih sebenarnya Work Vivo ini? Gampangnya adalah Work Vivo ini seperti media sosial lah, tapi sifatnya profesional dan eksklusif untuk company tersebut. Jadi fungsinya buat apa? Jadi let's say misalkan ada news yang terbaru begitu ya, ada pengumuman, contohnya dari tim aktif ada pengumuman bahwa minggu ini kita akan jogging bareng. Nah, itu bisa di-share IDM-nya, bisa di-share pengumumannya di sini. Jadi seluruh employment tahu, oh ternyata kita ada kegiatan ini. Terus setelah kegiatan bisa foto-foto lagi, terus di-share, terus ada yang komen di bawahnya, wah seru ya hari ini. Terus apalagi yang bisa di-share? Contohnya achievement. Let's say aktif menjadi partner of the year-nya Logi dan partner of the year-nya Zoom seperti itu bisa di-share. Jadi teman-teman yang employee tidak hanya sebatas di C-level, tapi di level staff pun ada rasa kepemilikan bahwa wah keren ya, ternyata company tempat saya bekerja itu wah achieve-nya banyak, revenue-nya seperti ini. Terus kegiatan-kegiatannya juga teman-teman bisa aktif. Tapi ini sifatnya profesional, nggak boleh curhat di situ. Jadi contohnya salesnya mungkin ketemu siapa end user boleh. Habis ketemu dengan bapak ini, wah nanti ada yang komen mungkin di bawah, wah saya kenal nih, titip salamnya seperti itu. Jadi menghidupkanlah kembali relation atau chemistry sesama employee, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga, optimize in person time. Ini saya nggak terlalu banyak bahas. Kenapa? Karena nanti mungkin habis ini ada demonya ya, yang untuk Zoom Room kolaborasi dengan Logi, biar teman-teman di sini biar lebih ngerasain lah experience-nya, nanti akan didemokan langsung seperti itu. Terus yang untuk nextnya, workspace reservation. Ini jadi kita bisa lewat Zoom ini kita bisa melakukan reserve begitu ya. Workspace reserve ini apa? Jadi kita bisa booking dulu nih. Booking ruangan meeting, booking tempat kerja kita di jam-jam tertentu, itu bisa menggunakan platform Zoom. Jadi one stop solution juga. Kemudian apa? Visitor management. Jadi contohnya Zoom Room-nya kita tahu nih yang visit siapa aja, orang yang datang siapa aja. Dan yang terakhir adalah digital signage. Digital signage ini bagus. Jadi sebelum orang misalkan mungkin mulai meeting, dia bisa tahu, oh ternyata minggu ini ada kegiatan seperti ini. Oh ternyata ada news seperti ini. Jadi orang itu bisa notice gitu, apa sih update yang terbaru di company ini, seperti itu. Nah, yang terakhir improve productivity. Ini yang saya ingin banyak bahas, tapi saya akan banyak bahasnya di AI Companion. Kenapa AI Companion? Seperti yang tadi saya bilang, karena AI Companion ini adalah fitur yang terbaru, dan fitur ini tidak berbayar sama sekali. Bayangkan Anda bisa menggunakan AI sesuka hati tanpa berbayar sama sekali. Ini saya cepetin aja. Nah, kembali ke bahas tentang AI Companion ini. Kalau kita bisa melihat AI Companion ini mulai dirilis oleh Zoom itu tanggal 5 September 2023. Tapi ini startnya dari US. Di Indo sendiri itu startnya mungkin sekitar Februari 2024. Akhirnya sudah bisa kita sebagai orang Indonesia bisa merasakan AI Companion feature ini di Zoom kita. Jadi AI Companion ini sudah melakukan 7 million meeting summaries. Sudah dipakai oleh 500.000 account di seluruh dunia. Bayangkan. Dan hebatnya, Zoom AI Companion ini adalah bisa sudah 36 bahasa. Dan bahasa Indonesia sudah termasuk dalamnya. Saya tahu platform-platform lain bahasanya terbatas. Mungkin cuma let's say 8 dengan bahasa-bahasa topnya mereka ya. Mungkin cuma Inggris, Mandarin, Spain, Italia seperti itu. Tapi Zoom ada 36 bahasa. Bayangkan dia bisa create dengan sebegitu cepat untuk 36 bahasa. Dan AI Companion ini bisa digunakan di Zoom di banyak platformnya. Contohnya di tim chatnya dia, di emailnya dia, di Zoom meetingnya dia, dan di berbagai hal. Pokoknya setiap feature yang ada di Zoom itu bisa diintegrate dengan AI. Kurang lebih seperti itu. Nah, top 10-nya sebenarnya yang paling gampang yaitu meeting summary sebenarnya. Yang kalau Bapak Ibu ngerasa, wah saya setelah meeting begitu ya, saya dulu harus buat MOM. Iya, kalau meetingnya 15 menit sih gampang buat MOM-nya, tugasnya siapa, tugasnya apa, PR-nya apa seperti itu. Tapi bayangkan kalau meetingnya 3 jam, coba. Bayangkan apakah kita bisa menerima semua informasinya, apakah fokus kita bisa tetap
bisa tetap fokus dalam meeting tersebut. Tapi dengan bantuan AI, dia bisa mensummarikan meeting itu. Jadi MOM-nya ada, ketahuan nih yang ngomong di menit ini siapa, tugasnya apa, ada pertanyaan apa, next action-nya apa, itu bisa dibantu oleh AI component ini. Bahkan setelah itu, contohnya tugasnya setelah ini kirim email penawaran ke company ini, itu juga bisa dilakukan. Tinggal chat di AI-nya, tolong kirimkan email seperti itu ya. Dia akan bantu draft emailnya langsung ke end usernya. Jadi bayangkan bagaimana mudahnya kita ketika kita dibantu oleh AI seperti itu. Nah, ini mungkin saya cepat aja, ini beberapa kolaborasi singkat ya antara Zoom dan Logi. Ini mungkin yang pertama dari personal workspace. Let's say kalau kita ingin membangun ruang kerja di rumah kita gitu ya, kita mau buat ya ala-ala semi kantor lah di rumah kita. Sebenarnya apa sih yang ideal ya, kurang lebihnya seperti ini. Cukup berlangganan license Zoom meeting saja. Kemudian untuk Logi-nya cuma perlu Logi Dock, ada Logi Zone Wireless, terus ada Logitech Brio untuk kameranya seperti ini. Ini untuk sifatnya personal. Jadi kalau kita mau ngebangun ruang kerja kita sendirilah kalau di rumah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang kedua meeting space. Meeting space ini lebih sifatnya ruang meeting. Jadi kalau di Zoom itu cuma cukup berlangganan Zoom meeting room-nya saja. Sudah oke, sudah bisa aktif. Kemudian untuk Logi-nya tinggal ada pilihannya ya, bisa ada Logitech Rally Bar Mini, ada Logitech Rally Bar aja, terus ada Logitech Rally Plus dan Logitech Scribe gitu. Next, ini Zoom Phone. Phone ini mungkin sifatnya lebih untuk CS ya, customer service atau misalkan contact center seperti itu ya. Ini juga cukup gampang karena berlangganannya hanya cukup berlangganan license Zoom Phone saja. Habis itu untuk produk Logi-nya kita bisa memakai Logitech Zone Wireless lagi, Logitech Zone Wire Earbuds, dan Logitech Zone True Wireless. Ini sudah bisa untuk customer service atau contact center itu merasa nyaman. Dan perlu saya sampaikan di sini aktif adalah partner yang kompetensi untuk Zoom Phone. Karena untuk kompetensi Zoom Phone ini tidak semua partner bisa menjual Zoom Phone ini. Dan aktif salah satunya, dan di Indo tidak banyak. Dan aktif merupakan partner Gold di Indonesia. Dan yang terakhir ini untuk webinar event. Let's say seperti acara kita hari ini begitu ya. Kalau misalkan mau buat acara yang sifatnya hybrid seperti itu ya, itu bisa menggunakan Zoom event seperti ini. Jadi sepertinya saya percaya aktif pasti menggunakan Zoom event license-nya. Kemudian bisa dikombinasi dengan Logitech Brio, Logitech Streamcam, dan Logitech Blue Yeti 10 ya untuk mic-nya gitu kurang lebih. Paling itu saja dari saya. Thank you sekali saya ucapkan kepada Aktif selaku partner Gold Zoom di Indonesia. Saya kembalikan ke Mbak Ade. Oke, terima kasih Pak Jo atas pemaparannya tentang Zoom. Saya yakin teman-teman di sini mungkin yang sudah memakai platform Zoom, sudah punya lisensinya, ini ke-recall kembali. Oh, ternyata yang saya pakai ada tambahan nih, tapi belum dipakai. Boleh tuh diuli kembali, ternyata bisa menambah efisiensi bekerja. Yang mungkin, yang tadi apa ya, AI Companion itu sangat terpakai pastinya, karena notulen juga biasanya dicabut bukan khusus notulen ya Pak, tapi ada job desk yang lain seperti itu. Oke, tadi sembari penjelasan dari Pak Jo sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bacakan? Silakan. Pertama dari Ibu Siti Aziza. Pertanyaannya, berapa persen akurasi meeting summary yang dibuat oleh AI? Silakan Pak Jo. Oke, jadi kalau perhitungannya di AI itu kita tidak pernah bisa ngomong 100%. Tapi saya bisa pastikan 90% ketepatannya oleh AI. Kenapa? 10% ini kalau di dunia AI itu ada julukannya namanya AI halu. Jadi kadang-kadang AI juga ada halunya sedikit, miskom dan misunderstandingnya seperti itu. Tapi yang saya jamin adalah 90% summary dia bisa kasih. Oke. Jadi karena AI sendiri pun buatan manusia ya Pak, Betul. pasti ada flows-nya tetap. Yes. Tapi paling Dan AI itu hanya tools ya Pak. yes, dan kita yang sebagai user kita yang harus mereviewnya kembali. Betul, tetap butuh manusia untuk mereview kembali. AI hanya membantu agar pekerjaan kita lebih mudah, lebih cepat, seperti itu.
Terakhir Pak, ada pertanyaan tadi dari partisipan kita, namanya Azi, Dota 2 namanya. Ini Pak atau Bu nih? iya, kayaknya mungkin pemakai yang untuk sekolah sepertinya Baik, baik. kalau yang ini. Nanya berarti mampu juga ada fitur untuk green screen atau ganti background juga Kak? Seperti Yes, itu. Kak Jo boleh silakan Kak Jo. Yes, betul sekali, Pak Aziz ya. Jadi di Zoom juga ada kemampuan untuk green screen-nya. Tapi sebenarnya yang education yang saya mau mention di sini adalah yang bagusnya bukan green screen-nya sebenarnya, Apa tuh Pak? Boleh. tapi whiteboard-nya. Oh. Bayangkan kita bisa ada fitur whiteboard, kita bisa mengajar seperti kita di depan papan tulis. Jadi murid-murid bisa mengerti dan bisa melihat, oh ternyata penjelasannya seperti ini di whiteboard-nya seperti itu. Dan yang lebih kerennya lagi adalah murid-murid juga bisa ikut berinteraksi di whiteboard tersebut. Jadi bisa menambahkan, bisa berkurang. Jadi bisa seperti ya di kelas pada umumnya, walaupun sifat online gitu ya. Mungkin Pak Aziz buat soal di depan, kemudian nunjuk murid A, kamu maju, coba kamu kerjain ini. Dia juga bisa ngedit whiteboard-nya, dia juga bisa isi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ade. Oke, ikut coret-coret ya Pak. Iya, betul sekali. Pak, terima kasih banyak Pak Jo atas sesi hari ini, atas pengetahuannya hari ini. Silakan kembali ke tempatnya, boleh beristirahat. Kita kembali lagi teman-teman ke agenda kita selanjutnya. Sebetulnya agenda yang selanjutnya ini sangat menarik, yaitu sesi demo. Tapi sebelum masuk ke sesi itu, kita mau panggilkan nih salah satu customer yang sudah join di online di sesi webinar kita ini. Beliau akan ikut bercerita pengalamannya bagaimana menggunakan perangkat yang disediakan oleh PT Aktif dengan Pak Yodi. Dari Pak Yodi boleh bergabung Pak? Halo, Pak Yodi akan segera on cam dan on mic bergabung dengan kita. Sip. Ya, baik, terima kasih. Pak Yodi, Ya, terima boleh kasih, Bu Ade. silakan perkenalkan diri dan company-nya, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Ade. Perkenalkan, nama saya Yodi Andriana dari PT Batavia Prosperindo Asset Management dan posisi saya sebagai IT. Untuk pengalamannya ya, untuk pengalaman menggunakan Logitech ini, kebetulan di Batavia ini kita udah menggunakan Logitech Ready-Bar untuk solusi meetingnya. Kenapa memilih Ready-Bar? Karena waktu itu setelah searching untuk kebutuhan ruang meeting besar yang berkapasitas 15-20 orang, ternyata Ready-Bar yang paling pas untuk kebutuhan tersebut. Karena di Ready-Bar ini udah all-in-one video conferencing system. Selain itu, kameranya juga udah 4K dan dilengkapi AI-nya juga. Dan suara microphone-nya juga bisa menangkap suara dengan jelas meskipun kita posisinya berada jauh dari mic-nya tersebut. Selain itu, Ready-Bar ini desainnya sederhana, simple, ramping, dan bisa memberi kesan elegan gitu buat ruangannya. Mungkin seperti itu, Bu Ade. Ya. Oke, Pak Yodi boleh dijelaskan dulu Pak, kalau Batavia Prosperindo ini lebih bergerak ke bidang apa ya Pak? Untuk industri apa? Untuk Batavia Prosperindo ini lebih bergerak ke bidang aset manajemen, yaitu manajer investasi. Oke. Ya, Makasih ya Pak. itu. Bapak Ya, sebagai divisi IT, ya. kalau untuk saat mau mencari nih Pak perangkat Logitech, awalnya karena ada kebutuhan apa tuh Pak sebetulnya? Awalnya karena kita tuh lagi mencari kebutuhan untuk meeting solution itu, untuk keperluannya di ruang yang sangat besar, yang kapasitas yang tadi saya sebut 15 atau sampai 20 orang gitu. Terus kita cari-cari apa yang pas buat itu dan ketemulah Logitech. Dan di Logitech ini di Indo kan saya lihat di websitenya hanya ada 2 reseller, salah satunya PT Aktif gitu. Terus kenapa milih PT Aktif? Karena harga yang ditawarkan lebih murah dari sebelahnya. Selain itu ya lebih responsif juga. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan untuk PT Aktif ya Pak. Ya. Berarti ada kan untuk ruang meeting 20 sampai 20 orang. Itu ada Ya. yang aktif ke luar kota atau keluar daerah gitu Pak yang dipakai? Mungkin untuk hanya meeting dengan klien-klien aja sih, hybrid gitu, hybrid meeting.
Berarti jadi lebih gampang ya Pak untuk Iya, meeting dengan klien. iya seperti itu. Apalagi kalau berhubungan dengan investasi ya Pak, kita mau Iya, menunjukkan fund manager, fund apa, kebutuhan fundnya nggak bisa tuh yang blur-blur gitu ya Pak. iya, Suaranya harus jelas, jangan sampai salah gitu ya Pak. iya seperti itu, Bu. Oke. Berarti awalnya Pak Yodi website Pak masuk berhubungan dengan aktif. Iya, lihat dari website Logitech, lihat reseller dari Indonesia ada siapa aja gitu. Awalnya dari sana. Oh oke. Berarti diawali dari bukan dari Logitech dulu, nongol lah aktif, baru sampai saat ini. Betul. Oke, terima kasih Pak Yodi atas sharing-sharingnya sebagai salah satu customer kami yang sudah berpengalaman dan sudah merasakan services dari Logitech dan PT Active tentunya. Terima kasih Pak Yodi, silakan melanjutkan ke aktivitas. Pak, jangan sampai keluar dulu ya Pak, kita masih ada door prize nanti, siapa tahu Ya. dapat ya. Siap, Bu. Ya, makasih juga Bu Ade ya atas kesempatannya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Kita Ya. lanjut ke sesi selanjutnya. Oke teman-teman, yang kita tunggu-tunggu sesi demo. Ini sambil teman-teman tim demo mempersiapkan room untuk show unitnya. Saya mau mengingatkan kembali untuk kita bisa mendapatkan hadiah selain door prize, yaitu dari Sosmed Challenge yang bisa ditampilkan linknya atau barcode-nya. Di situ teman-teman bisa lihat syarat-syaratnya, dan teman-teman mungkin bisa isi dulu feedback form yang sudah diberikan tim panelis dari chat. Jadi ada feedback form dan ada social media challenge. Feedback formnya ini wajib teman-teman isi, apalagi yang sudah hadir hari ini, agar namanya bisa kita tarik untuk lucky withdraw. Sayang kan kalau sudah ikut sampai akhir terus namanya belum masuk karena belum isi feedback form. Boleh diisi di feedback formnya. Nanti di akhir acara kita akan tutup feedback formnya untuk penarikan pemenang. Oke, untuk social media challenge boleh diikuti aturan-aturan mainnya seperti di Instagram dan di LinkedIn. Dan sebenarnya kita sudah live streaming ya teman-teman di YouTube channelnya PT Active, yaitu di Active Teknologi. A besar, C besar, T besar, I kecil, P besar, teknologi, spasi teknologi. Nah teman-teman boleh lihat di situ, di YouTube juga kita berikan e-voucher 500.000 untuk 5 orang pemenang dengan komen terbaik. Kalau Instagram kita berikan untuk yang konten terbaik. Dan kalau untuk di LinkedIn juga konten yang terbaik juga akan diberikan. Oke, kita langsung aja ke sesi demo. Teman-teman yang sudah ada di meeting room, boleh diambil alih. Oke, sip. Sudah ada teman-teman lagi meeting ternyata. Boleh bersuara kok. Ya, halo guys. Halo. Nah ya. Ya, sudah terdengar suaranya ya, Mbak Ade. Halo ya. Selamat siang semua. Ya, terima kasih Mbak Ade atas waktu yang tadi diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Handrian selaku Process System Engineer dari PT Active. Di sini saya berada di ruang meeting yang memang sudah di setup untuk perangkat Logitech. Di sini ada yang kita pakai untuk perangkat Logitech, ada Rally Bar untuk kamera utamanya, dan di sini ada kamera tambahan untuk Logitech Sight, dan juga untuk controllernya kita menggunakan tab IP, dan tentunya memang menggunakan lisensi Zoom Room, di mana yang tadi sudah dijelaskan oleh speaker kita, oleh Bu Ine dan juga Pak Joshua. Dengan kemudahan Zoom Room kita bisa one tap to join atau one click to join, jadi bisa memudahkan ketika kita meeting di ruangan tanpa harus membawa laptop lagi atau menggunakan PC lagi, seperti itu. Oke, di sini juga saya ditemani dengan teman-teman dari prinsipal Logitech dan juga dari distributor Logitech. Oke, mungkin di sebelah kiri saya ada Pak Hari, mungkin silakan Pak Hari. Oke, halo, saya dari Logitech Indonesia, nama saya Hari Kusumonegoro, saya handle account manager.
Oke, mungkin selanjutnya ada Bu Yohana dari distributor Logitech. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Yohana, selaku Product Manager Logitech dari Sinex Metadata Indonesia untuk distributor Logitech. Ya, dengan ikut bergabung kembali speaker kita ada Bu Ine. Halo semuanya, selamat pagi, salam kenal. Perkenalkan kembali, nama saya Ine dari Logitech Indonesia. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Oke, baik di sebelah kanan saya ada dari distributor Logitech, Pak Kiki, silakan Pak Kiki. Oke, halo selamat siang ya. Salam kenal, nama saya Kiki dari PT Sinex Metadata Indonesia. Mas Evan juga di sebelah Pak Kiki. Salam kenal semua, selamat siang. Saya Evan dari tim Pre-Sales Engineer dari PT Aktif. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Ya, di sini terlihat ya Bapak Ibu semuanya, para peserta di sini menggunakan Logitech Sight sehingga ketika kita diskusi di ruangan meeting, jadi bisa kelihatan kita seperti berhadapan. Jadi untuk body blocking dari depannya itu sudah tidak terlihat. Jadi memang terlihat seperti kita berada di ruangan tersebut seperti itu. Oke, kita juga ditemani oleh Pak Adi yang menggunakan produk Logitech juga, namun untuk personal collaboration. Halo Pak Adi. Halo Handrian, halo semuanya Bapak Ibu. Saya dengan Adi. Selamat siang. Oke, mungkin untuk produk Ya. Pak Adi yang dipakai boleh di-spill sedikit Pak, produk apa aja sih Pak untuk personal collaboration yang Pak Adi pakai saat ini Pak? Oke, terima kasih Handrian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini kita coba mendemokan produk dari Logitech. Kebetulan saya ada di produk untuk personal workspace, yang dimana personal workspace Logitech itu cukup menarik ya, cukup menarik karena bisa dilihat pada saat kita menggunakan meeting ataupun join webinar seperti ini, dibutuhkan tools-tools dari perangkat pendukung supaya meeting ataupun join webinar itu supaya lebih menarik. Nah, di sini saya menggunakan headset terbaru dari Logitech yang tadi mungkin dari Mbak Ina sudah mention juga produk terbaru itu Zone 305. Nah, ini dari headset ini cukup menarik ya, dan cukup saya lihat itu cukup ringan dan enak gitu. Nah, dan pastinya suara saya jadi semakin merdu harusnya didengar ya dengan menggunakan headset ini. Ya, Jadi betul speaker sekali dan, Pak Adi, betul sekali ya, mikrofon seperti yang- penyanyi Pak Adi. Betul penyanyi ya. Kalah Ini Afgan jelas gitu sekali ya. ya. Iya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan kamera webcam Brio udah 4K, yang dimana resolusinya sudah 4K, visualnya jadi lebih bagus, hasilnya juga lebih jernih gitu. Nah, selanjutnya dilengkapi juga dengan peralatan-peralatan. Di sini ada MX Master. MX Master tuh ada mouse dan keyboard, yang dimana ini sangat ergonomix gitu. Ada Bluetooth buat koneksi segala macam. Nah, menggunakan perangkat tools dari Logitech Workspace ini, personal workspace cukup nyaman ya, menurut saya cukup nyaman dan cukup enak, enteng dari headset, dari kameranya, sehingga untuk ikutin meeting ataupun webinar jadi lebih menarik ya. Itu paling Handrian dari saya di personal workspace. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adi. Jadi untuk nggak ada untuk pemikiran untuk personal juga bisa menggunakan peralatan dari Logitech, perangkat-perangkat dari Logitech yang memang sudah mendukung untuk kerja sebagai personal seperti itu, karena sudah dilengkapi juga dengan echo cancellation, bisa mengurangi noise yang mengganggu seperti itu, baik kita kerja di rumah ataupun kerja di kantor. Oke, mungkin teman-teman ada yang lihat-lihat lirik-lirik mungkin di sebelah saya, kok nggak dikenalin untuk perangkatnya, perangkat apa sih yang di sebelah, hanya mengenalkan perangkat yang ada di depan aja, hanya relay bar, sight, dan juga tab. Oke, mungkin ini akan saya spill sedikit ya teman-teman, karena memang untuk produknya sendiri akan launching di bulan Agustus, seperti itu betul ya Pak Hari ya untuk produknya. Oke, di sini produk tersebut ini adalah update regenerasi dari Meetup yang generasi pertama. Di sini adalah Meetup 2, dan di sini mungkin kok untuk warna kameranya putih seperti itu. Ini bukan kamera, namun di sini ada penutup dari kamera sendiri. Jadi kameranya bisa ditutup dan juga dibuka. Dan di sini untuk di bagian atasnya ada slide untuk button buka dari sisi kameranya seperti itu. Dan juga untuk Meetup 2 ini sudah dilengkapi juga dengan Collab OS. Mungkin untuk detail lebih lengkapnya atau sedikit sebelum launching, saya akan bantu
undang Pak Hari mungkin bisa menjelaskan lebih detail untuk meetup 2 ini. Sebentar Pak Hari, saya bantu buka dulu. Oke, silahkan Pak Hari. Oke, eh duduk atau berdiri nih? Boleh, Pak Hari mau duduk berdiri, silahkan. Oke, ini Meetup 2. Ini sebagai frekuensinya memang kita sudah lengkapin ya, jadi bisa ditutup walaupun masih manual. Ini sudah bisa menjaga frekuensi ya. Jadi berbeda dengan Meetup sebelumnya tidak ada sama sekali, tapi di sini sudah ada kita lengkapin. Lalu di sini pun kayak webcam besar, jadi untuk ininya udah bisa langsung ditaruh di TV ya, maupun kita bisa tambahkan di sini ada bautnya yang tadi Bapak Hans buka itu buat ke tripod. Untuk tripod, betul. Tripod, jadi udah bisa langsung ke tripod langsung. Jadi mau mobile segala macam tuh bisa, dan ini enteng karena dibuat dengan VCR ya, yang tadi sempat Bu Ine bilang tuh 62%. Jadi cukup ringan dan yang pasti ramah lingkungan ya. Kita nggak ini lah, bisa di-recycle semua seperti itu. Lalu kita unboxing aja nih. Oke, ini sangat gampang ngebukanya. Di sini ada port-portnya. Di sini ada beda sama Meetup sebelumnya. Di sini ada RJ45. RJ45 untuk sebenarnya lebih ke arah manajemen. Dia fungsinya untuk sync, untuk nge-sync. Jadi nggak perlu lagi kita kalau dulu kita ada cache yang dalam arti kok harus pakai sync untuk auto framing atau AI segala macam yang di Meetup itu yang sudah ada. Yang sudah ada, yang pertama itu harus install dulu aplikasi Sync, Pak ya. Sync, tapi yang ini nggak perlu lagi. Berarti bisa langsung web UI juga Pak ya untuk Yes, AI akses. AI aksesnya, jadi udah langsung UTP. Lalu di sini ada hand in, ada hand ke TV juga udah bisa langsung. Ada 2 di sini. Jadi kenapa ada 2 di sini? Di sini fungsinya bakal untuk digital signage sekalian. Oh, oke, bisa ada kita channel juga Yes, Pak ya. betul. Ini untuk kabelnya juga cukup mungkin rapi ya, teman-teman. Ini bisa untuk manajemen kabel juga ya. Ya, betul. Ya. Perbedaannya itu antara Meetup 1, Meetup 2, kita lengkapin manajemen kabelnya juga. Lalu untuk di video, yang pasti tadi udah disebut, udah lengkapin AI, Betul. baik video maupun audio. Oke, untuk AI-nya termasuk audio juga ya Pak ya. Audio juga. Mungkin kelebihan dari Meetup pertama dan Meetup 2 ini apa Pak untuk fungsi dari AI-nya Pak? Pertama, AI-nya itu sudah Redset 2, yang Redset 2, yang baik. itu Redset 1. Ya, oh, yang Meetup pertama itu Redset 1. Yes. Berarti ini udah support untuk speaker fokus atau speaker Yes. framing gitu betul ya? Yes, betul. Oke, baik. Terus pick up range-nya ini Pick up range-nya? lebih sampai 25 kaki. 25 kaki itu 23 kaki, maaf. 23 kaki itu sekitar berapa meter ya Pak Hari ya? Kurang lebih sekitar 6 meter ya Pak Hari ya? Lebih lah, Om. Kalau 23 kaki berapa tuh? 7 meteran lah Pak ya? Yes, betul. Oh, bisa sampai 7 meter untuk PKM dari mikrofonnya Pak Yes, Hari ya? dari sini. Oke, mikrofonnya sudah built-in di dalam. Built-in di dalamnya. Oke, baik. Memang Siap. didesain untuk ruangan meeting kecil ya. Ruang meeting kecil ya, untuk huddle apa ya, small huddle Pak ya? Yes, small dan huddle. Itu dari segi perbedaannya. Terus mountingnya juga udah bisa, nggak perlu khawatir misalkan, wah saya udah punya Meetup 2 nih, saya udah Meetup 1. Iya. Sedangkan mountingnya itu gimana? Nah, ini nggak perlu, ini mountingnya bisa pakai mounting yang lama. Oh, bisa pakai mounting yang lama, Pak. Yes, Bisa betul. digunakan. Jadi bisa combine dengan mounting yang sekarang. Yes, Ya, betul. baik. Ya. Oke, dan perlu diketahui, walaupun kita sudah launching, tapi kita harus ada sertifikasi dulu nih sama pemerintah. Oh, oke, terkait regulasi di kita, Pak ya. Siap, baik. Ikutin aturan pemerintah. Bukan hanya pajak dan tapera segala macam ya, kita harus ikutin juga impor-impornya gitu. Baik, agak pinggir jurang ini. Iya. Biasa kalau kayak gitu. Siap. Jadi kita harus ngikutin, mungkin kuartal depan, mungkin yang mudah-mudahan di September atau Oktober sudah bisa diorder gitu. Ini kebetulan dari teman-teman distributor. Kira-kira ada yang pengen menambahkan untuk mengenai hal itu kira-kira? Udah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Jadi order mungkin bisa inden, tapi
kita dalam proses mengenai sertifikasi seperti itu. Oh, oke. Terima kasih banyak Pak Hari atas penerangan untuk meet up 2-nya. Oke, meet up 2 ini memang teman-teman akan launching di bulan Agustus, dan untuk ketersediaan barangnya juga dari distributor itu akan mulai Agustus akan tersediaan. Namun untuk pembeliannya nanti akan ada di Oktober Pak ya, untuk ordernya gitu. Maksudnya barangnya akan disediakan oleh distributor seperti itu Pak Hari. Namun untuk nanti pembeliannya bisa kemungkinan di bulan Oktober gitu ya Pak Hari. September atau Oktober. September Ini atau kita lagi Oktober. proses Nanti, nih. proses untuk regulasi Pak ya. Iya, permintaan udah cukup banyak. Oke, cukup banyak Pak ya. Saja Jadi jualan pemesanan masih sudah bisa, namun inden seperti itu. Iya, Pak. betul. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Ya mungkin nanti kita backup lah kalau benar-benar butuh Kalau banget. butuh banget kita sediakan backup dulu. Oke, terima kasih banyak ini dari Prinsipal Logitech Indonesia. Oke, Dan yang mungkin paling penting RMA-nya kita one-to-one replacement ya. ya, kita untuk RMA-nya one-to-one replacement. Jadi kita langsung ganti baru apabila memang ada kerusakan dari sisi unit. Iya. Baik itu rusak secara hardware dan juga mungkin error seperti itu bisa kita ganti dengan unit yang baru. Oke, terima kasih banyak Pak Hari dan teman-teman semuanya. Mungkin untuk penjelasan dari produk di demo room ini saya cukupkan sekian. Terima kasih juga Pak Adi yang sudah memperkenalkan untuk produk personal collaboration-nya. Saya kembalikan Terima kasih, lagi ke Mbak Ade. Terima kasih Andrian. Terima kasih Bapak Makasih, Ibu Pak. semua. Terima kasih teman-teman yang ada di demo room tadi yang sudah menjelaskan ya bagaimana cara memakainya dan spek-speknya ya. Tadi sudah jelas dan ditunggu untuk launchingnya Meetup 2. Teman-teman yang mungkin membutuhkan solusi meeting untuk di ruang kecil seperti itu. Oke, untuk selanjutnya supaya lebih santai, supaya lebih rileks lagi setelah tadi materi kita sudah lumayan banyak seperti kuliah ya di hari ini. Yang sesi kita sekarang adalah untuk game. Kita pakai Kahoot, boleh teman-teman mulai buka handphonenya, browsing ke kahoot.it. Teman-teman boleh masukkan pin gamenya yang 85921112. Kita akan mulai gamenya, kita akan lihat bangun nggak tuh tadi pas materi-materi dari pembicara. Oke, ini kesempatan teman-teman semua untuk dapat hadiah sebanyak-banyaknya ya. Kita akan ambil 3 terbaik, pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, Tegar Wibowo, selamat datang. AMD, Pak Yudi. Ada Mbak Ani, silakan, masih 4 orang. Ditunggu sebanyak-banyaknya. Ini mungkin yang teman-teman yang satu tim, satu company, ada beberapa orang. Boleh join juga. Oke, baru 8. Ada Flo, Yogi, Yudi, Siti Aziza, Pak Guntur, sama Yusuf Fisna. Silakan yang teman-teman yang lain boleh bergabung. Nanti kita akan ada hanya 10 pertanyaan. Teman-teman boleh jawab setepat-tepatnya, secepat-cepatnya. Poin paling besar, paling tinggi, dia pemenangnya. Oke, silakan. Si banyak slotnya yang bisa diisi, silakan masuk. Oke, sudah berapa orang yang bergabung di Kahoot? Sebelum kita mulai pertanyaannya. Teman-teman yang masih belum mengisi feedback form, boleh diisi
yang belum mengisi supaya nanti kita bisa tarik datanya untuk lucky draw. Karena setelah tahun ini selesai, feedback formnya kita tutup, namanya sudah kita tutup. Sayang sekali kalau nggak masuk ke lucky draw. Oke, 18 orang sudah bergabung. Kita tunggu berapa menit sebelum mulai kuisnya? Kira-kira 1 menit lagi ya. Oke. Oke, sambil kita menunggu games dan teman-teman bergabung, saya mengingatkan kembali teman-teman, selain dari games ini, teman-teman juga bisa mendapatkan produk yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ida, terutama untuk personal workspace. Khusus untuk hari ini di acommerce.id dengan harga yang lagi hot deal banget. Diskon up to 47%. Teman-teman bisa lihat di situ ada webcam, ada Brio 4K, ada mouse Ergo 6M575 for business, ada Logizone wired earbuds dan unit lainnya dengan diskon yang menarik. Pokoknya dijamin harganya sudah jauh lebih murah dibandingkan toko-toko yang sebelah. Gitu. Dijamin ori dan pastinya stoknya terbatas, teman-teman. Jadi yang mungkin perangkat-perangkat digitalnya sudah mulai agak bermasalah, sudah lama, mungkin boleh diganti sekarang yang terbaru dengan harga yang lagi murah-murahnya. Oke, ini sudah bergabung 19 orang, tidak bertambah lagi. Kita mulai saja. Silakan dimulai kuisnya. Kita mulai pertanyaan pertama. Apa nama web commerce PT aktif? Nah, baru saja tadi saya info ya. Yang benar, acommerce.id, acommerce.com, acommerce.id, acommerce.id. Banyak nih. Temukan perbedaan. Oke, yang benar yang biru. Oke, selamat untuk Sisi, pemenang pertama. Keduanya ada Yudi. Yang lainnya nggak ke bagian isi apa? Yang kedua, apa level partner PT aktif di Logitech? Manager partner, elite partner, premier partner, atau unmanaged partner? Silakan diisi. Jawaban yang benar adalah oke, yang benar elite partner. Berikutnya. Oke, selamat untuk Yodi dan Yopi, unggul 2 tertinggi skornya. Silakan. Next. Ada berapa bulan dalam setahun yang memiliki 28 hari? Wah, random sekali. 3 bulan kah? 7 bulan? 6 bulan? Atau semua bulan? Ini kayaknya yang bikin pertanyaan lihat-lihat kalender buat cuti terus gitu ya. Oke, jawaban yang benar adalah semua bulan. Ini kayak dianulir loh pertanyaannya ya. Oke, selamat untuk Guntur, Yodi, dan Flo, 3 tertinggi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, keempat. Poin ganda. Apa level partner PT aktif di Zoom?
Registered partner, premier partner, elite partner, atau gold partner? Oke, jawabannya adalah gold partner. Siapa yang sudah benar? Jawabannya dari Flo dan Yusufisna, pemenang 3 tertinggi poinnya. Oke, next, pertanyaan kelima. Ayahnya Evan punya 5 anak, Nana, Nenek, Nini, Nono. Siapa nama anak kelima? Nana, Nenek, Nini, atau Evan? Ini agak jokes internal sebenarnya. Mohon maaf teman-teman semua. Boleh jawabannya? Oke, banyak yang jawab juga ini yang Evan ya. Siapa nih yang memang beruntung? Cap cip cup. Oke, Pak Yodi, Flo, sama Yusufisna. Silahkan. Kita lanjut aja ke pertanyaan ke-6. Binatang apa yang bisa melompat dari Australia? Yang digambar juga bisa sebenarnya. Tapi pilihannya koala, jerapah, kanguru tidak ada. Oke, jawabannya tidak ada karena memang nggak ada hewan yang bisa lompat dari Australia. Tapi ada keterangannya harusnya ada dari Australia ke Indonesia. Itu yang nggak bisa. Oke, next pertanyaannya. Mohon maaf ya. Mungkin ini buat pertanyaan bapak-bapak. Oke, poin ganda. Next, apakah solusi kamera conference yang terbaru dari Logitech? Tadi tuh di info-info terus tuh yang mau launching, ada webcam, ada Brio, ada Meetup 2, ada Group. Silakan teman-teman jawab. Ini yang akan launching di bulan Agustus nanti. Oke, jawabannya Meetup 2. Selamat, yang tertinggi ada di Pak Yodi lagi. Wah, kayak Pak Yodi ini cheat nih, Pak Yodi. Apakah nama solusi room booking dari Logitech? Tab scheduler, room booking, room Logitech, atau tab scheduler? Mana nih jawabannya yang benar? Ada banyak tab tuh di Logi. Ini kasih clue. Oke, yang benar ada tab scheduler. Pemenangnya siapa ya? Jawaban yang benar. Apakah Pak Yodi lagi? Oh, masih dengan Pak Yodi. Pemenang bertahan. Silakan lanjut pertanyaan 9. Poin ganda di bawah ini yang merupakan fitur terbaru dari Zoom. Zoom Meeting, Zoom AI Companion, Zoom Room, atau Zoom Phone? Apa nih yang terbaru? Oke, yang benar Zoom AI Companion. Yang tadi memang sudah sering di-mention, sudah ada pertanyaan-pertanyaan juga. Next, siapa pemenangnya? Apakah masih Pak Yodi? Masih dengan Pak Yodi mempertahankan posisinya. Terakhir, next. Di bawah ini fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh Zoom? Kecuali, ingat, kecuali Zoom Meeting, Zoom Phone, Zoom Video, atau Zoom Room. Jangan terkecoh, kecuali. Yang benar jawabannya adalah Zoom Video. Main banyak yang salah ya. Oke, yang benar menjawab. Pemenangnya siapa? Kita sambut pemenang ketiga. Selamat untuk Pak Yudi
Dan pemenang kedua Pak Yodi. Oh, ternyata Pak Yodi ke bawah. Pemenang pertama adalah siapa mengganti Pak Yodi tadi? Flow, selamat Flow. Selamat pemenang ketiga mendapatkan 100.000 e-voucher, yang pemenang kedua dapat 200.000 e-voucher, dan pemenang pertama mendapatkan 300.000 e-voucher yang akan dikirimkan setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk game hari ini. Setelah ini kita mau tarik data yang sudah isi feedback form. Masih ada yang belum? Kita mau tarik nama-namanya untuk ditaruh di spin wheel. Oke, ini ada tiga door prize. Di yang hadiah ketiga ada MAP 500.000 dan ada webcam C920F HD, dan yang pertama ada Brio 4K. Oke teman-teman, tim sudah ada? Mau kita tutup sekarang? Sudah, boleh ditampilkan? Oke, mumpung masih ada nih, boleh diisi teman-teman feedback formnya. Nanti di feedback form itu juga teman-teman yang memang punya pertanyaan, ada kritik dan saran, boleh ditinggalkan di komen di feedback form tersebut. Dan kalau memang misalnya teman-teman di sini ada kebutuhan dari company yang memang kedepannya mau tahu lebih banyak tentang Logitech, tentang Zoom, boleh diinformasikan juga di feedback form tersebut. Atau teman-teman boleh nih kontak langsung PT Active dengan solusi yang misalnya belum tahu nih mau butuh Logi tapi yang mana unitnya. Nah, nanti boleh dikonsultasikan ke Active dulu, akan kami bantu provide entah desain roomnya ataupun kebutuhan yang lainnya. Seperti itu. Nah, sambil saya menunggu teman-teman mengisikan feedback formnya, saya mau mengingatkan, boleh ditampilkan untuk QR code. Jadi untuk kita dapat hadiah lain tadi, ini kan lebih tenang ya, nggak pakai waktu, nggak di timer. Teman-teman yang sudah upload mungkin di Instastory, boleh dicek di Instagramnya PT Active, yaitu di active_teknologi. Teman-teman boleh memenangkan hadiah menarik, hadiah total sebesar 1 juta rupiah. Cara dan ketentuan boleh dicek di Instagram kita. Dan personal workspace tadi saya ingatkan kembali, bisa teman-teman beli langsung di acommerce.id dengan diskon up to 47%. Nah, tulisannya seperti itu, acommerce.id, harganya hanya sampai hari ini. Artinya sampai jam 12 malam nanti kita tunggu teman-teman yang mau check out. Dijamin teman-teman setelah itu harganya kita kembali lagi normal dan stoknya memang tidak sebanyak sebelumnya, seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin mouse-nya, keyboard-nya, earbuds yang memang sudah usung, sudah lama, boleh diganti. Ini harganya hot deal banget karena sampai 47%. Brio 4K yang mungkin hari ini kita jadikan hadiah untuk door prize, itu teman-teman juga bisa check out di e-commerce. Mouse Ergo M575 for business, itu enak banget, tidak ada pegel-pegel lagi kalau teman-teman bekerja dengan keyboard itu bisa di check out juga di e-commerce. Dan ada Logizone White Earbuds dan unit yang lainnya, teman-teman bisa cek di e-commerce khusus untuk hari ini saja. Jadi teman-teman yang terundang hari ini sangat beruntung bisa mengetahui ada hot deal ini karena tidak ada di toko-toko lainnya. Seperti itu. Oke, untuk hadiah nanti akan kita hubungi untuk para penanya,
Dan kita sebenarnya ada gift juga, apresiasi untuk partisipan yang sudah bergabung paling cepat atau paling pagi. Nanti akan kita berikan e-voucher langsung melalui WhatsApp ataupun email. Nantikan saja info dari tim PT Aktif. Seperti itu. Mungkin kalau untuk dari teman-teman tim sales atau panelis, kalau ada pertanyaan mungkin boleh diinfokan. Oke nih teman-teman, ini special price-nya nih yang dari acommerce.id. Jadi hanya hari ini aja, sebenarnya kita sudah buka promo ini dari hari Selasa, tapi ditutup terakhir sampai di hari ini, up to 47%. Oke, jadi teman-teman boleh check out langsung, dan sudah pasti pengirimannya juga cepat dan dijamin pastinya ori, karena kita langsung dari partner kita Logitech dan Zoom. Oke, di layar sudah tampil, ada wheel, pinwheelnya sudah ada beberapa nama. Ini nama-nama yang sudah mengisi feedback form ya. Kita sudah bisa mulai untuk pengambilan door prize, dimulai dari pemenang ketiga. Kita mulai sekarang. Oke. Wow, selamat Pak Yodi. Pak Yodi lagi. Hat-trick ya. Pak Yodi ini menangkan voucher MAP 500.000. Selamat Pak Yodi. Next kita ke pemenang kedua. Pak Yodi di-remove sudah pasti. Kita lanjut ke pemenang kedua. 3, 2, 1. Tuh. Selamat untuk Guntur Martabaya untuk memenangkan webcam C920E FHD. Wah, ini jernih banget kameranya. Terus ringan, bisa dipakai untuk laptop ataupun untuk PC. Selamat Guntur. Silakan next, kita pemenang pertama memenangkan Brio 4K. 3, 2, 1. Selamat untuk Dito Granito Raditya memenangkan webcam Brio 4K. Selamat untuk Pak Dito. Untuk hadiahnya pastinya akan kita kirimkan setelah acara yang selesai, dan kita akan menghubungi alamat alamat pengirimannya. Ditunggu untuk informasi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini partisipannya untuk memeriahkan acara ini juga, dan segala pertanyaannya teman-teman ditunggu kontaknya lagi kalau memang ada yang bisa dibantu dari PT Aktif, dan ditunggu check outnya di acommerce.id. Oke, hari ini jadi kita bisa lihat dari Logitech kita ada akan launching Meetup 2, dan dari Zoom kita bisa ada hal baru yaitu AI Companion, dan dari Aktif kita siap sedia untuk menjadi konsultan maupun provider untuk para customer kita dalam hal digital conference seperti itu. Terima kasih untuk partisipasinya. Informasi kontak PT Aktif lebih lanjut boleh ditampilkan. Teman-teman boleh
cek sosmed kita dari Instagram, LinkedIn, YouTube kita, ataupun email dan website. Seperti itu. Oke, untuk informasi pemenang selanjutnya seperti Early Bird, Social Media Challenge, Q&A, dan door prize akan dihubungi dari PT Active, dan ini kontak-kontak PT Active yang tersedia. Selamat siang, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di event PT Active selanjutnya. Selamat siang. Imagine an AI-powered collaboration platform that helps teams do more. Welcome to Zoom Workplace. Zoom AI Companion is at the core of Zoom Workplace and included at no additional cost. It reimagines teamwork and increases productivity in team chat, phone, and throughout the platform, built in to optimize the way you work and empower you to achieve more. A meetings experience that is effortless and customizable, with productivity solutions and collaborative capabilities from third-party app integrations to enable seamless workflows. A redesigned meetings tab that becomes your destination to do even more, including innovative AI companion capabilities that help prepare you for your meetings. So you and your closest colleagues are collaborating better than ever. But what about everyone else you work with? So glad you asked. With WorkVivo, you can reach and engage your entire workforce. Hybrid work products optimize in-person time, And business services available to elevate your customer care, sales, and marketing, integrated seamlessly for a unified experience. Collaboration at its best, all on one AI-powered platform. It's Zoom Workplace. Collaborating before, during, and after meetings has never been easier with new enhancements for Zoom meetings. Help meeting preparedness by attaching pre-reads and agendas to the meeting invite and chatting with attendees beforehand. Once in the meeting, you can easily access and collaborate on the pre-shared assets. New multi-speaker view helps focus on attendees who are actively participating to improve meeting engagement. The simplified toolbar within meetings can now be personalized to keep essential items up front. You can also choose new color options based on your preferences. To help drive better outcomes after the meeting, you now have a centralized view to access cloud recordings, continue the conversation over chat, and leverage AI Companion to help find important information, all within the Meetings tab. Connect, collaborate, and get more done together with trusted video meetings.
Zoom.